Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum kita belajar, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Coba siapa yang mau? Mbak Jihan. Oke, ayo Mbak Jihan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ferdi, Cian, Hadir. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Oke. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, kemudian IPA, kemudian IPS. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai yaitu yang pertama, nanti dengan membaca teks laporan hasil pengamatan, kalian mampu menemukan informasi penting berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, kalian mampu membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga, melalui melihat tayangan video pembelajaran mengenai informasi tentang hewan di sekitar, kalian mampu menentukan ciri-ciri, habitat, manfaat, dan juga jumlah populasi hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian kalian juga mampu menyajikan laporan mengenai cara melindungi kelestarian hewan yang ada di sekitar. Nah, kemudian untuk materi IPS, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai nantinya dengan mengamati tayangan video tentang kehidupan politik negara-negara ASEAN, kalian mampu membandingkan kehidupan politik negara-negara ASEAN. Kemudian kalian juga mampu menyajikan hasil laporan mengenai perbedaan kehidupan politik antara negara-negara yang ada di wilayah ASEAN. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat apa itu teks hasil pengamatan? Teks yang diperoleh dari pengamatan. Ya, jadi teks hasil pengamatan itu teks yang menjelaskan sesuatu atau yang menjelaskan hasil berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, coba sekarang kita beralih ke lingkungan di sekitar kita. Ada yang tahu hewan-hewan apa saja yang ada di sekitar kita? Ayam, bebek, ikan, kambing. Ya, ada bermacam-macam hewan yang ada di sekitar kita. Nah, agar tidak punah, coba bagaimana sih cara untuk melestarikannya? tidak melakukan habitat. Ya, tidak merusak habitatnya. Kemudian, tidak melakukan pemburuan liar. ya, tidak melakukan perburuan liar. Oke, selanjutnya kita berpindah ke negara-negara ASEAN. Ada yang masih ingat negara-negara ASEAN itu apa saja? Indonesia, Malaysia, Thailand. Kemudian, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Laos, dan Filipina. ya, jadi negara-negara di ASEAN itu ada 10. Nah, Ibu akan menyajikan teks laporan hasil pengamatan. Coba kalian amati. Nah, di sini terdapat teks laporan hasil pengamatan. Sudah? Nah, teks laporan hasil pengamatan ini berisi mengenai pengamatan yang telah dilakukan. Nah, bagaimana sih cara menentukan informasi penting yang ada dalam teks pengamatan itu? Nah, cara-caranya yang pertama, kalian harus mencari teks laporan hasil pengamatan yang akan kalian ambil informasi pentingnya. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus baca dan pahami laporan tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian catat pokok-pokok pembahasan yang terkandung di dalamnya. Jadi, teks laporan hasil pengamatan itu membahas tentang apa saja. Kemudian yang keempat, kalian gabungkan hasil informasi tersebut dan kalian simpulkan dari pokok-pokok bahasan yang telah kalian catat. Nah, sudah paham semuanya bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks laporan hasil pengamatan? Paham. Oke, kalau gitu sekarang coba kalian temukan informasi penting yang ada dalam teks laporan hasil pengamatan yang telah Ibu sajikan. Sudah?
Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba kalian telah menemukan informasi penting apa saja yang ada dalam teks tersebut? Coba mungkin Mas Ferdi dulu, ada apa saja? Lokasi Taman Safari Indonesia dulunya adalah perkebunan teh dengan luas 140 hektar. Ya, kemudian ada apa lagi? Jarak dari Jakarta ke Bogor 1,5 jam sampai 2 jam atau sekitar 16 km. Ya, benar. Dua-duanya benar. Jadi, pada teks laporan hasil pengamatan mengenai Taman Safari Indonesia yang ada di Bogor ini, itu informasi pentingnya itu ada jaraknya antara Jakarta sampai Bogor, kemudian waktu yang ditempuh, kemudian lokasi Taman Safari itu dulunya seperti apa, kemudian pembangunannya pada tahun berapa. Nah, setelah kalian menemukan informasi penting dalam teks laporan hasil pengamatan ini, coba kalian buat kesimpulan yang berdasarkan informasi penting yang telah kalian temukan tadi di buku tulis kalian. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita belajar mengenai IPA, mengenai ciri-ciri hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang coba kalian amati tayangan video yang akan Ibu sajikan mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, kalian telah melihat tayangan video mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, coba tadi melalui tayangan video ada hewan apa saja? Bebek, kemudian ada ikan, Cicak. kemudian ada cicak. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba ciri-ciri dari bebek itu apa saja? Memiliki kaki yang berserabut, Ya. Nah, kemudian habitat bebek itu di mana sih? darat dan juga di air. Nah, sekarang jumlah populasinya itu dikit atau banyak? Jumlah populasi bebek sekarang ini masih banyak karena mudah ditemui. Nah, kemudian hewan apa lagi tadi? Ada hewan ikan. Nah, ikan itu ciri-cirinya ada Memiliki sisik dan lendir. ya memiliki sisik dan lendir. Nah, habitat ikan ada di Air air. Nah, populasi ikan sendiri ada banyak atau ada sedikit? masih banyak karena masih dapat dijumpai. Ya, masih banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir tadi ada hewan cicak. Nah, ciri-ciri dari cicak yaitu Memiliki kemampuan autonomi. nah, habitatnya cicak sendiri ada di Darat, dinding atau atap rumah. Ya, jadi habitat cicak itu ada di darat, yaitu di dinding atau di atap rumah. Nah, untuk populasinya sendiri yaitu sekarang masih banyak karena masih sering kita jumpai di daerah sekitar kita atau bahkan di rumah kita masih banyak, ya. Oke, setelah kalian menemukan ciri-ciri hewan yang ada di lingkungan sekitar kita, coba kalian buat laporan mengenai cara melindungi kelestarian hewan yang ada di sekitar kita di buku tulis kalian. Kemudian nanti dikumpulkan ya. Sudah? Sudah, oke. Sekarang kita belajar negara-negara yang ada di ASEAN, kehidupan politik negara-negara di wilayah ASEAN. Nah, di sini Ibu akan menyajikan sebuah video mengenai kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Karena kehidupan politik negara-negara ASEAN itu berbeda-beda.
Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kalian bisa mengamati video Jumpa kembali dengan Bu tersebut. Sulis pada posisi politik negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ya mari kita mengingat kembali supaya tidak lupa ya. Negara-negara anggota ASEAN yang ada 10. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga adalah Singapura, yang keempat Filipina, yang kelima Thailand, yang keenam Kamboja, yang ketujuh Brunei Darussalam, yang kedelapan adalah Laos, 9 Vietnam, 10 Myanmar. Ini adalah 10 negara-negara anggota ASEAN, negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan mendirikan sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Ya tidak, monarki. Nah, pemerintahan republik itu artinya bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat. Dan biasanya, makanya kepala negaranya disebut adalah seorang presiden. Tahu ya? Dan yang negara tetangga yaitu Malaysia, kerajaan ada. Ini setara dengan raja atau yang tidak di menteri. Kemarin pada Salam dan ya suruh berarti seorang raja itu mempunyai kekuasaan. Nah, ini Oke, kalian telah mengamati kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Nah, kehidupan politik di negara-negara ASEAN itu berbeda-beda ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya coba kondisi politik di negara Indonesia itu sistem pemerintahnya menganut sistem pemerintahan republik. Kemudian untuk kepala negaranya presiden. Kepala negaranya sama kepala pemerintahnya sama atau berbeda? Sama, yaitu presiden. Oke, untuk negara yang kedua yaitu Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan Monarki absolut. monarki absolut. Kemudian untuk kepala negaranya yaitu Sultan. sultan. Sedangkan kepala pemerintahannya juga Sultan. sultan. Jadi kepala pemerintahan dan kepala negaranya negara Brunei itu sama seperti Indonesia, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahnya sama, yaitu presiden. Nah, kemudian untuk negara Filipina sistem pemerintahannya yaitu republik. Kemudian kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahnya presiden. Nah, sistem pemerintahan, kemudian kepala negara dan kepala pemerintahannya antara negara Filipina dan juga negara Indonesia yaitu sama. Nah, kemudian untuk negara Thailand, sistem pemerintahannya yaitu Kerajaan. menganut sistem kerajaan. Untuk kepala pemerintahannya Perdana Menteri. sedangkan kepala negaranya Raja. Nah, jadi untuk negara Thailand itu sistem pemerintahnya yaitu kerajaan, kemudian sistem pemerintahan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri dan kepala negaranya dipimpin oleh raja. Oke, kalian telah mengetahui kehidupan politik negara-negara di wilayah ASEAN. Nah, sekarang kalian bandingkan kondisi politik negara-negara di wilayah ASEAN di buku tulis kalian dengan sekreatif mungkin, bisa menggunakan peta pikiran, bisa melalui diagram, tabel, dan lain sebagainya. Sudah? Oke, setelah itu kalian buat laporan mengenai perbedaan kehidupan politik antar negara di wilayah ASEAN di buku tulis kalian. Sudah selesai? Sudah. Oke, dari pembelajaran hari ini, apakah kalian paham? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, jadi hari ini kita telah belajar materi apa saja? Bahasa Indonesia, kemudian IPA dan IPS. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia tadi kita belajar mengenai apa? Teks hasil pengamatan. Ya, teks hasil pengamatan. Kita belajar mengenai menemukan informasi penting dan juga membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Kemudian untuk IPA kita tadi belajar apa saja?
kita tadi Ciri-ciri belajar hewan. ciri-ciri Ciri hewan hewan. yang ada di sekitar kita, kemudian habitatnya, jumlah populasinya. Untuk IPS kita belajar mengenai Negara ASEAN. negara-negara ASEAN dan kondisi politik di negara-negara ASEAN yang berbeda-beda. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian telah belajar materi bahasa Indonesia, IPA dan juga IPS. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu ada sebuah lagu, nanti kalian bisa tirukan. Sekarang Ibu contohkan terlebih dahulu ya, oke? Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10. Mari kita berdoa. Bisa semuanya? Bisa. Oke, sekarang kita bernyanyi terlebih dahulu, kemudian kita berdoa bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10. Mari kita berdoa. Oke, berdoa bersama, mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jika Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.